Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi ini ada pertanyaan dari sahabat kita, Bang, apakah dengan zikir nafas itu bisa menjadi jembatan untuk mendapatkan ilmu karomah dan laduni? Nah, jadi ditanya karomah dan laduni. Jadi ini karena banyak teman-teman yang baru mulai bergabung, jadi saya luruskan kembali. Kita ulang-ulang lagi. Di sini saya mau jelaskan tujuan zikir nafas. Sangat banyak orang mengamalkan suatu amalan itu terkadang itu nggak tulus. Kenapa saya bilang nggak tulus? Karena ada sesuatu yang dicari, karena ada sesuatu yang diinginkan. Tetapi sesuatu itu bukan Allah. Jadi disinilah pentingnya kita luruskan. Mengamalkan zikir nafas itu ya hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan untuk ini, bukan untuk itu. Apalagi untuk sakti-saktian, ya kan. Jadi mungkin banyak di luar sana yang mengajarkan ilmu hakikat ma'rifat itu ya larinya pada kesaktian. Sebenarnya nggak salah juga. Karena itu juga yang dahulu diajarkan para wali. Ketika melihat kesaktian, maka banyak orang mengikuti para wali. Tapi kan itu dulu itu zaman saur sepuh, zaman jahiliyah. Kalau sekarang kita mau cari kesaktian ya udah beda zaman lah. Udah ketinggalan zaman. Yang ada banyak musuh kita. Bisa ini, bisa itu. Bukan banyak sahabat, bukan banyak saudara, banyak musuh. Jadi hati-hati. Tujuan zikir nafas bukan untuk macam-macam. Kita di sini zikir nafas ini hanya sebuah metode atau alat atau sarana. Sarana untuk apa, Bang? Untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita. Kenapa kesadaran jiwa itu harus diaktifkan, Bang? Ya biar kita bisa berisan. Kalau nggak aktif ya nggak bisa berisan kita kepada Allah. Nah, dalam Islam itu ya ihsan ini sangat penting. Kalau kita nggak ada ihsan ya kosong ibadah kita. Kosonglah amalan kita. Sholat kita pun sholatnya yang kosong. Zikir kita juga zikir yang kosong. Nggak ada ihsannya, nggak ada sadar Allahnya. Jadi zikir nafas inilah metode atau alatnya untuk meraih ke sana. Sehingga ketika kesadaran jiwa kita aktif, kita senantiasa menyadari Allah di setiap saat. Baik dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring, kesadaran kita selalu nyambung ke Allah. Otomatis dalam kehidupan pasti kita akan lebih baik. Mau ngapa-ngapain takut. Karena apa? Sadar kepada Allah. Ya kan? Baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi takut kita sama Allah. Itulah tujuannya zikir nafas. Kalau dibilang untuk cari karoma, cari laduni, yaitu salah kaprah lah kita. Nanti kalau niatnya seperti itu, dapat nanti. Udah dapat, bukannya tambah dekat sama Allah. Tambah jauh kita. Jadi hati-hati dalam permintaan itu, hati-hati. Di DN ini cuma ADN, kenapa? Nggak pernah ngomong sakti-saktian. Nggak pernah ngomong wali-walian. Ada di sini kita mau gimana-gimana. Gimana ibadah kita biar lebih baik? Gimana ibadah kita biar ada Allahnya? Itu yang kita pelajari. Bukan kita mau sakti-saktian. Nah, karomah dan laduni ini juga teman-teman harus paham. Seperti apa kategori karomah? Seperti apa yang dibilang laduni itu?
Jangan sampai kita terjebak. Ketika orang ada memiliki sebuah kesaktian, kita menganggap wah itu karomah. Ketika orang banyak tahunya, kita anggap laduni, padahal bisa jadi jin yang bisiki dia itu. Banyak tahu dia, ini tahu, itu tahu, kok bisa tahu ya? Belum tentu dari Allah, bisa jadi setan yang bisiki, jin yang bisiki. Jadi kita jangan tertipu di situ, ya. Jadi ini ditegaskan aja ini, jangan salah niat, jangan salah jalan kita. DN ini nggak ada sakti-saktian. Makanya banyak orang yang menganggap ketika kita menjalani sebuah jalan hakikat ini, orang menganggap kita sakti, orang menganggap kita karomah, orang menganggap kita banyak taunya. Makanya kadang saya ketawa sendiri, saya betul. Jujur saya ketawa kadang. Macam-macam orang tuh nanya. Ada tetangganya hilang. Akhirnya nanya ke saya, Bang Andi, tolonglah Bang Andi, ini tetangga saya hilang nggak ketemu nih udah berapa hari. Tolonglah Bang Andi terawang, cari di mana Bang Andi. Langsung aja saya jauh, nggak punya saya Pak ilmu seperti itu Pak. Kunci motor saya hilang aja capek saya cari nggak dapat, apalagi cari orang yang hilang. Ya kan? Cari kunci motor aja susah setengah mati. Ini suruh pula cari orang hilang. Nah, itu satu. Ada lagi yang lain. Bang Andi, dalam DN ini bisa nggak melunasi utang bang? Utang saya banyak bang. Kalau saya amalkan DN bisa nggak saya biar utang saya lunas bang? Apa amalannya bang? Minta pula orang amalan. Langsunglah saya itu gelik sendiri saya. Ya Allah, kok segininya ya Allah. Utangku aja belum lunas. Orang pula lagi nanya, minta amalan buat lunas utang. Ya kan? Inilah aneh-aneh kadang orang nanya-nanya nih. Jadi ini nggak ada lah, kita hebat-hebatan sakti-saktian di DN ini nggak ada. Jadi yang karomah yang harus teman-teman pahami, karomah ini adalah kejadian yang luar biasa, yang di luar nalar, yang di luar logika, yang terjadi atas kehendak Allah. Ya, jadi bukan orangnya yang sakti, tetapi orang itu diberi kelebihan oleh Allah sehingga terjadilah kejadian yang luar biasa di luar logika kita. Para nabi, para wali, para aulia itu semua bukan karena dia bisa, bukan karena dia mampu. Justru dia itu ketika dia nggak mampu, ya Allah aku nggak tahu apa-apa, aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Engkaulah yang membisahkanku ya Allah, bagaimana? Di situ baru turun karomah. Jadi karomah itu nggak bisa diminta, nggak bisa disengajakan, direncanakan, mana boleh. Karomah itu murni dari Allah. Nah, jadi teman-teman jangan salah tafsir ketika ada orang menunjukkan kesaktiannya, kesaktian kok ditunjukkan. Langsung kita anggap itu karomah, ya jelas itu tertipu kita. Karomah itu nggak tahu orangnya, tapi Allah yang buat. Nggak tahu menahu orangnya itu. Lantas laduni yang mana bang? Laduni itu adalah ilmu dari sisi Allah. Yang nggak tahu dikasih tahu oleh Allah. Nggak bisa dibisarkan oleh Allah. Nah, jadi itu juga hati-hati kita menilai orang yang mengaku memiliki laduni, hati-hati. Bisa jadi bisikan jin itu. Banyak tahu ini tahu itu, kita sangka benar dia dapat laduni, rupanya bersekutu dia sama jin. Ya. Allah bilang apabila aku sudah mencintai seorang hamba. Itu kan ada pepatah apa hadis itu. Ketika aku sudah mulai mencintai seorang hamba, maka ucapannya adalah ucapanku. Tangannya tanganku. Langkahnya langkahku. Langkah kakinya langkah kakiku. Pandangan matanya pandanganku. Nah itu
Itu berarti ada Allahnya semua, nggak ada orangnya. Jadi kalau kita melihat orang yang mengaku memiliki laduni, lihat ada dirinya apa ada Allah. Jangan sampai kita tertipu. Kalau apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan benar, ini Allah semua, ini bukan orangnya ini. Itulah laduni. Ya. Tapi kalau dia asik mengagungkan dirinya sendiri, merasa sakti, merasa hebat, merasa memiliki laduni, ya jelas bukan laduni lah. Dan ini nggak bisa diminta-minta. Nggak boleh kita minta-minta. Tetapi apakah nggak ada harapan, Bang, kalau kita melamalkan DN? Ya, sekarang bukan soal DN-nya, soal kelurusan hati kita pada Allah. Kalau hati kita bersih, kita benar-benar mendekat tulus kepada Allah, lurus, nggak neko-neko, nggak macam-macam, nggak pernah mensekutukan Allah, ya, dapatlah itu karomah sama laduni itu, pasti dapat. Jadi bukan soal DN-nya, soal hati kita. Setiap hari kita mensekutukan diri, macam mana karomah sama laduni mau datang, ya? Macam mana Bang mensekutukan diri? Masih sering kita mempertuankan nafsu kita. Itu kan sudah mensekutukan Allah. Nah, susah. Makanya kita sama-sama belajar lah. Susah kita untuk membersihkan hati itu betul-betul lurus, betul-betul tulus, itu susah. Jadi jangan merasa kita udah sampai, jangan merasa kita udah bersih, jangan. Itu nggak usah dicari-cari. Jadi semoga teman-teman paham tujuan zikir nafas apa. Tujuannya untuk mengaktifkan kesadaran jiwa. Sudah aktif kesadaran jiwa kita, barulah kita dapat ihsan. Kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, itulah ihsan. Kemana kita menghadap, kemana kita memandang, kita melihat Allah. Nah, tujuannya ke situ. Jadi bukan neko-neko, bukan macam-macam, biar sakti, biar ini, biar itu, enggak. Tetapi ini ada sedikit bocoran dari saya, ya. Kalau kita dulunya wilayah spiritual nih, yang lebih apa ya? Yang lebih cepat menguasai ilmu zikir nafas ini adalah ahli-ahli spiritual dibanding orang awam. Misalkan kita awam nih, dari dulu asik wilayah syariat aja, gak pernah kita gali yang spiritual ini. Nah, itu agak sulit, butuh kerja keras atau butuh kesungguhan untuk kita menguasai ilmu zikir nafas ini. Tapi bagi ahli-ahli spiritual yang mungkin dulunya suka main di dunia jin, suka main wilayah goib, suka main jimat-jimat, dahulunya asik wilayah kesaktian. Nah, ketika memang betul hati kita, aku mau lurus ya Allah, insya Allah akan cepat. Kenapa begitu Bang? Karena sudah punya basic. Ada basic spiritual. Jadi ketika diarahkan kepada Allah, lurus kepada Allah, ya lebih cepat karena sudah ada dasarnya. Ya cuman dasarnya itu kita dulu mainnya ke wilayah goib, wilayah jin, wilayah supranatural. Nah, ini sekarang kita belajarlah lurus ke Allah. Ya, kalau betul-betul. Makanya banyak teman-teman yang sudah ibaratnya sudah lebih paham itu rata-rata spiritualis. Karena mereka sudah ada basicnya, sudah ada dasarnya. Ketika mengamalkan zikir nafas, lurus kepada Allah, ya betul-betul lurus. Capek dia main-main di wilayah kesaktian lagi kan. Nah, jadi ini semoga menjadi motivasi untuk kawan-kawan semua. Luruskan niat, nggak usah macam-macam. Apa yang kita ingin, keridhaan Allah saja. Kalau Allah sudah ridho tuh apa sih Allah nggak kasih coba? Itu yang kita minta, itu yang kita harapkan. Allah ridho pada hidup kita.
Allah ridho pada segala amal kita. Ya, enak kalau Allah sudah ridho itu. Ini nggak usah macam-macam. Kalau niatnya beda, niatnya lain, ya berubahlah, luruskan niat. Nggak usah diharap-harap. Aku mau karomah, aku mau laduni. Nggak usah diharap-harap itu. Kalau betul kita lurus, Allah akan kasih. Tapi lihat dulu lurusnya kayak mana. Benar nggak kita lurus nih? Ya kan? Benar nggak hati kita udah bersih? Benar nggak kita nggak pernah mensekutukan Allah? Nah, nggak sembarangan Allah memberi itu. Tergantung kita. Sama-sama lah belajar. Bersihkan hati kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.